Hasil pertandingan Liga 1 yang berlangsung pada hari Jumat, 7 Februari 2025, membawa dampak besar bagi posisi Persebaya Surabaya di klasemen. Kekalahan 1-2 dari Persis Solo di Stadion Manahan semakin menjauhkan Bajul Ijo dari persaingan memperebutkan gelar juara musim ini. Laga ini dimulai dengan cobaan berat bagi Persebaya Surabaya ketika salah satu pemain andalan mereka, Kadek Raditya, harus ditarik keluar dari lapangan pada menit ke-7. Bek tengah ini mengalami cedera setelah kakinya terinjak oleh gelandang Persis Solo, John Clay. Akibatnya, pelatih Persebaya harus melakukan pergantian pemain lebih awal dengan memasukkan Rizwan Lauhin sebagai pengganti. Setelah insiden tersebut, Persis Solo mulai mengambil alih kendali permainan. Mereka lebih agresif dalam membangun serangan dan mencoba membongkar pertahanan Persebaya. Peluang pertama Persis hadir di menit ke-18 ketika John Clay nyaris mencetak gol. Bermula dari umpan 1-2 dengan Musa Sidibe, John Clay melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Sayangnya, bola hasil sepakannya masih melambung tipis di atas mister gawang yang dijaga Hernando Ari. Persebaya berusaha merespons dengan melakukan serangan balik cepat, tetapi lini pertahanan Persis yang dikomandau oleh Alexis Mesidoro masih sangat disiplin dalam mengawal area mereka. Beberapa kali upaya Persebaya untuk membangun serangan selalu berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan lawan. Peluang emas kembali hadir bagi Persis Solo pada menit ke-37. Kali ini, Ramadan Sananta hampir membawa timnya unggul lebih dulu. Berawal dari umpan matang yang dikirimkan oleh Musa Sidibe ke dalam kotak penalti, Sananta melakukan sepakan salto yang spektakuler. Namun, nasib belum berpihak kepadanya karena bola hanya meluncur tipis di sisi kanan gawang Persebaya. Sampai babak pertama berakhir, kedua tim masih bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, pertandingan semakin berjalan ketat dengan tensi tinggi. Persebaya mengalami kesulitan ketika harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-52. Gelandang mereka, Gilson Costa, mendapatkan kartu kuning kedua setelah dianggap dengan sengaja menginjak kaki Musa Sidibe dalam perebutan bola. Wasit awalnya melakukan pengecekan melalui VAR sebelum akhirnya tetap memutuskan untuk mengusir Gilson dari lapangan. Situasi ini jelas memberikan keuntungan bagi Persis Solo yang kini memiliki jumlah pemain lebih banyak di lapangan. Keunggulan jumlah pemain langsung dimanfaatkan oleh Persis Solo untuk menekan pertahanan Persebaya. Hasilnya terlihat pada menit ke-58 ketika mereka akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Berawal dari tendangan bebas John Clay yang membentur pagar betis dan menghasilkan bola rebound, Musa Sidibe dengan sigap menyambar bola dan mencetak gol ke gawang Hernando Ari. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Persis Solo. Tertinggal 1 gol, Persebaya berusaha bangkit meskipun harus bermain dengan 10 pemain. Pelatih mereka melakukan sejumlah pergantian taktik untuk menyesuaikan diri dengan situasi di lapangan. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-70. Malik Rizaldi yang melakukan akselerasi cepat di dalam kotak penalti dijatuhkan oleh kiper Persis, Muhammad Riyandi. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih sebagai hadiah penalti bagi Persebaya. Francisco Rivera yang ditunjuk sebagai Algojo berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ia mengarahkan bola ke sudut kiri gawang dan mengecoh Riyandi. Skor kini menjadi imbang 1-1. Pertandingan semakin menarik setelah gol penyama kedudukan tersebut. Persebaya yang sebelumnya lebih banyak bertahan mulai mencoba melakukan tekanan lebih intens meskipun kekurangan 1 pemain. Di sisi lain, Persis Solo tidak tinggal diam dan terus mencari celah untuk kembali unggul. Tempo permainan semakin meningkat, dengan kedua tim saling jual beli serangan. Ketika pertandingan tampak akan berakhir dengan skor imbang, momen dramatis terjadi di masa injury time. Ramadan Sananta tampil sebagai pahlawan bagi Persis Solo dengan mencetak gol kemenangan pada menit ke-92. Mendapatkan umpan dari lini tengah, Sananta melepaskan sepakan melengkung yang indah ke pojok kiri atas gawang Persebaya. Bola meluncur dengan sempurna tanpa bisa dijangkau oleh Hernando Ari. Gol ini memastikan kemenangan 2-1 untuk Persis Solo sekaligus mengunci hasil akhir pertandingan. Kekalahan ini memperpanjang catatan buruk Persebaya yang kini belum meraih kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir di Liga 1. Posisi mereka di klasemen pun semakin sulit karena hanya mampu mengumpulkan 38 poin dan tertahan di peringkat ketiga. Dengan sisa pertandingan yang semakin sedikit, peluang mereka untuk bersaing dalam perebutan gelar juara semakin menipis. Sementara itu, kemenangan ini menjadi angin segar bagi Persis Solo yang akhirnya bisa keluar dari dasar klasemen. Dengan tambahan 3 poin, mereka kini mengoleksi 17 poin dari 22 pertandingan. Poin tersebut sama dengan yang dimiliki Semen Padang yang berada di peringkat ke-16. Namun, Persis Solo masih harus bekerja keras untuk keluar dari zona degradasi karena hanya terpaut 2 angka dari zona aman yang ditempati Barito Putra.
Hasil pertandingan ini juga menunjukkan betapa ketatnya persaingan di Liga 1 musim ini. Tidak hanya tim papan atas yang bersaing untuk gelar juara, tetapi juga tim-tim di papan bawah yang berjuang keras untuk menghindari degradasi. Dengan masih banyak pertandingan tersisa, setiap laga menjadi krusial bagi setiap tim untuk mengamankan posisi mereka di klasemen. Bagi Persebaya, mereka harus segera bangkit jika tidak ingin semakin tercecer dari persaingan. Kekalahan ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pelatih dan pemain untuk memperbaiki kelemahan, terutama dalam hal menjaga konsistensi permainan. Tanpa kemenangan dalam 6 laga terakhir, mental para pemain juga harus segera dipulihkan agar bisa kembali tampil maksimal di pertandingan selanjutnya. Di sisi lain, Persis Solo bisa menjadikan kemenangan ini sebagai momentum kebangkitan. Setelah terseok-seok di dasar klasemen, kemenangan ini bisa memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk terus berjuang di laga-laga berikutnya. Dengan semangat yang baru, bukan tidak mungkin Persis bisa terus meraih poin dan keluar dari zona degradasi. Liga 1 musim ini masih menyajikan banyak pertandingan menarik yang bisa mengubah peta persaingan di klasemen. Baik di papan atas maupun papan bawah, setiap tim akan berusaha maksimal untuk mencapai target masing-masing. Persebaya dan Persis Solo adalah dua contoh tim yang memiliki misi berbeda, tetapi sama-sama harus berjuang keras demi mencapai hasil yang diinginkan. Dengan sisa pertandingan yang masih cukup banyak, masih ada peluang bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen akhir musim.